lanjutkan. Kita sekarang akan bahas dari aspek market landscape gitu ya. Nah, yang pertama itu kaitannya dengan unique selling proposition gitu. Nah, jadi apa sih alasan yang menyebabkan orang itu harus beli produk saya gitu, atau produk MSB ini gitu. Nah, ini juga harus diuraikan nih gitu. Nah tentu ini juga ada lah gitu ya. Kita tuh juga pengen lah produk kita tuh juga ada pembeda dengan produk-produk kompetitor yang lain gitu. Nah, cuma nanti evaluasinya apa nih kalau dari sisi unique selling proposition ini gitu ya. Nah, ini jadi kita dari sisi quality ya. Nah, ini jadi bisa kita uraikan dari aspek quality, produk quality gitu ya. Nah, kita menjual produk susu murni pasteurisasi 100% ya, yang dijamin keasliannya, karena kita biasanya beli langsung dari peternak gitu ya. Jadi nggak banyak nggak banyak tangan lah gitu ya. Nah, dari kita beli dari peternak, kita olah, langsung kita distribusikan ke konsumen. Ya, jadi proses kita sesimpel itu gitu ya, biar menjamin bahwa susu kita tuh memang asli gitu. Kita awasi langsung prosesnya kan gitu. Nah, jadi dan memang secara bahan 100% susu murni, tidak hanya susu ya, ada juga yogurt atau puding juga, sama bahan dasarnya 100% susu murni gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan kita juga ya sempatlah melakukan perbandingan kecil-kecilan dengan produk-produk kompetitor lain, bahkan produk dari perusahaan besar gitu ya, bahwa banyak susu-susu yang beredar itu ya nggak full susu gitu ya, nggak pure susu, ada yang campur air gitu ya, ada yang campur zat ini zat itu gitu. Nah, kita mah pokoknya jualan produk ya susu pure gitu ya, langsung dari asli sapinya gitu, nggak ada penambahan ini itu gitu. Nah, ini kan mungkin harapannya bisa menjadi unique selling proposition dari produk kita gitu ya. Nah, terus bagaimana dari sisi prosesnya gitu, selain tadi quality ya gitu, dari sisi prosesnya kita meyakinkan kepada customer kita bahwa produk kita itu fresh everyday gitu. Jadi ya kita pokoknya yang dikirimkan setiap hari ke konsumen, ke customer itu yang produk-produk asli, yang produk-produk segar gitu, yang produk-produk fresh, bukan produk-produk yang memang udah disimpan berminggu-minggu atau kita nyetoknya sebulan gitu, 2 bulan, 3 bulan, enggak gitu. Kita mah ya bahkan istilahnya produksinya harian lah gitu, biar konsumen itu selalu mendapatkan yang baru gitu ya, setiap hari, setiap dia pesan gitu kan. Nah, terus dari sisi layanan servisnya gitu ya, kita melakukan delivery order gitu. Jadi produk benar-benar bisa diantarkan langsung ke rumah, ke tangan konsumen gitu ya. Jadi ya biar konsumen itu nggak susah lah gitu ya, nggak usah capek-capek nyari-nyari produk gitu ya, biar kita aja yang antar ke rumahnya gitu. Nah, oke. Terus evaluasinya apa nih gitu? Kayaknya kan tadi udah bagus-bagus tuh dari sisi unique selling proposition gitu, dari sisi quality ataupun service gitu kan, proses gitu kan. Nah, tentu ya adalah kalau sisi evaluasinya. Jadi memang kita sadari bahwa produk kita itu belum benar-benar terdevelop secara maksimal gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin soal produk ya itu nggak sekedar bicarain soal konten aja, soal isinya saja, soal rasanya aja itu produk kita enak gitu. Tapi ada aspek-aspek lain yang juga mungkin seringkali jadi bahan pertimbangan seseorang untuk membeli gitu ya. Misalkan dari aspek packaging, misalkan kemasan gitu, kira-kira bagus apa enggak gitu ya, terus efisien apa enggak gitu juga harus kita pertimbangkan. Nah, masalahnya mungkin marka susu itu produknya masih dari aspek packaging itu masih terlalu biasa. Jadi ya mungkin kita cuma jual susu pakai plastik lah gitu ya, simpel gitu, nggak ada label, nggak ada nama brand apa gitu. Nah, ya kita kan memang fokusnya cuma ke konten ya, ke isinya aja gitu, bukan ke kemasan juga gitu ya. Nah, tapi ya kita bukan berarti ya tidak menyadari kesalahan itu gitu ya, kekurangan itu ya gitu. Tapi ya memang belum kapasitas juga ya untuk lebih jauh lagi, ditambah lagi kan memang harga jualnya yang mungkin kita pertimbangkan pada akhirnya. Nah,
ya ini memang masih belum terdevelop dengan maksimal gitu ya. Kita hanya mengandalkan dari sisi kontennya saja, tapi aspek lain-lain gitu seperti packaging gitu ya, itu ya belum kita benar-benar maksimalkan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah terus selanjutnya gitu dari aspek brand gitu ya. Nah ini kan juga penting ya, produk atau perusahaan itu harus punya brand juga yang kuat ya di benak customer gitu, benak konsumen. Nah kita brandnya apa ya? Kalau kita ngomongin brand itu hanya sekedar nama gitu ya, kita ya adalah bikin nama markas susu Bandung gitu ya, walaupun namanya ya emang belum didaftarin juga nih gitu. Jadi ya markas susu Bandung itu kita pengen jadi tempat produksi gitu, dan tempat dimana tersedianya produk-produk susu yang asli gitu ya, susu murni yang memang kualitasnya bagus lah kayak gitu. Nah itu namanya markas susu Bandung. Nah terus emang evaluasinya apa nih gitu ya dari sisi brand? Ya terus terang kita memang ada brand, tapi ya tidak ada program branding khusus gitu ya. Nah yang memang cukup terprogram yang kita jalankan untuk bisa membuat brand atau nama kita itu benar-benar melekat di benak konsumen kan gitu ya, sehingga ya kita lebih lebih mudah diingat gitu ya oleh konsumen sebagai brand susu segar gitu ya. Ya memang belum ada program khusus untuk branding ya branding program branding satu-satunya itu dari kegiatan menjual produk itu sendiri gitu ya. Ya sebenarnya kan kalau mungkin teman-teman ketahui gitu ya, memang ya kegiatan menjual produk, kegiatan selling itu juga sebenarnya salah satu aspek dari ke proses branding juga sih sebenarnya gitu. Nah cuma kan kalau cuma itu ya kayaknya kurang gitu. Nah kita memang belum ada program-program branding lain-lain gitu kan ya gitu. Ya pada akhirnya ya belum ada gitu ya. Nah cuma ada selain dari ya kegiatan menjual produk secara langsung kepada konsumen gitu ya. Nah tapi pada akhirnya gitu ya, karena kita memang tidak ada program khusus gitu ya. Nah ya sebenarnya brand itu ya pada akhirnya terbentuk sendiri gitu ya. Jadi brand itu kan sebenarnya kalau saya sedikit sharing, itu bukan sekedar merek yang kita bikin gitu, tapi brand itu bagaimana kemudian persepsi konsumen terhadap layanan kita gitu ya. Nah ketika ada program branding ya pada akhirnya persepsi konsumen itu kita arahkan untuk sesuai dengan tujuan program branding kita gitu ya. Tapi ketika kita nggak ada program branding khusus, ya akhirnya sebenarnya bukan berarti brandnya nggak ada, tapi brand atau brandingnya itu terbentuk secara alamiah di benak konsumen gitu ya. Nah jadi pada akhirnya ya brandingnya itu jadi liar kemana-mana gitu ya, karena kita tidak mengarahkan, tidak ada program khusus gitu ya. Misalkan contoh, ya paling kan kita selama ini ya dikenal oleh masyarakat gitu ya, atau oleh customer kita sebagai itu ada si penjual susu yang pakai motor gitu ya. Misalkan dikenalnya penjual susu pakai motor gitu. Terus ada juga mungkin yang ngomongin susu pakai motor dan pakai termos gitu ya gitu. Terus ada penjual susunya anak-anak muda gitu. Nah kayak gitu. Atau ada juga yang lebih kenalnya itu ini susu dari Cigondewa gitu. Atau ada yang malah karena ini saya yang mengawali ya gitu, jadi ada yang kenalnya susu Kang Erwan gitu. Nah itu kan jadi liar kemana-mana nih gitu. Proses brandingnya, persepsinya terhadap produk kita gitu, karena kita memang nggak ada program khusus selain dari kegiatan menjual produk ya. Jadi seperti itu. Nah terus memang selain itu juga kalaupun ya kita punya nama gitu ya, nama brand kita markas susu Bandung, ya kan masalahnya ya brandnya itu kan juga ya belum dihaki ya belum didaftarin gitu. Nah ketika belum didaftarin, kita juga pada akhirnya nggak sembarangan untuk menyebarluaskan nama ini gitu. Kenapa? Karena ya takut-takut belum apa-apa udah disomasi misalkan gitu, karena misalkan ada produsen lain atau kompetitor lain yang udah lebih dulu mendaftarkan brand ini gitu. Nah jadi kalau kita sembarangan mensosialisasikan secara luas gitu kan, nah ini jujur saya ada kekhawatiran gitu ya. Nggak tahu mungkin apa saya yang terlalu berlebihan atau kayak gimana, tapi ya sempat ada kekhawatiran gimana kalau nanti kita kena somasi gitu ya, karena ya make brand orang lain, ada orang lain yang udah ngedaftarin lebih dulu gitu ya. Nah
Ya sebenarnya dulu sempat ada sih ya rencana buat ngedaftarin merek ini gitu, cuma memang ya bukan dananya nggak ada. Dulu pernah diprogramkan juga ya di proposal investasi, cuma kan dananya malah teralokasi buat ya ini ada salah satu teman yang mau narik duit gitu, jadi ya udahlah kasihan gitu ya, dialokasikan buat teman yang mau narik investasi gitu ya, jadi dananya teralokasi ke situ, bukan untuk program pada akhirnya gitu. Nah ya oke, itu nanti kita bahas di aspek investasi ya gitu. Jadi nah dari aspek brand sendirinya itu mungkin ada evaluasi